Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam ibadah doa pagi yang masih kita lakukan di rumah kita masing-masing. Mari mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Mari mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kami akan memulai ibadah saat ini. Kami mohon pertolongan yang dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan juga penyertaan Roh Kudus. Amin. Mari bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 baitnya yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergema, angkatlah puji-pujian. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang kami nikmati sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi ini, untuk kebaikan yang masih Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena pemeliharaan-Mu memampukan kami untuk boleh tetap setia melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tapi kami sadar ya Tuhan, kami hanya manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Kami ingin melakukan yang baik ya Tuhan, tetapi sebaliknya yang jahat yang sering kami kerjakan. Kami ingin memikirkan yang baik, tapi sebaliknya ya Tuhan, yang jahat yang sering ada dalam pikiran kami. Karena itu Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan-Mu, memohon pengampunan-Mu, memampukan kami untuk melakukan yang terbaik seturut kehendak Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan, menguduskan, melayakkan kami, supaya kami sungguh-sungguh layak menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, dengan pengampunan-Mu, dengan kelayakan dari Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau mengerti, kami mau memahami, terlebih Tuhan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tegur kami ya Tuhan, koreksi setiap hati kami, bentuk kami, hancurkan kami Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu, hati kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, pengampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, sabda yang telah menjadi daging, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini dari Bilangan pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 13. Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Miriam mati. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Sin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkanlah di situ. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud.
Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Nats untuk kita ayatnya yang ke-12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Demikian kebenaran firman Tuhan, biarlah kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan atau renungan pagi hari ini saya beri judul Jagalah Hatimu. Jagalah hatimu. Ada sebuah pepatah terkenal mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, satu saat akan jatuh juga. Sepandai-pandainya tupai melompat, satu saat dia bisa jatuh juga. Artinya, sehebat apapun seseorang, sekuat apapun seseorang, seluar biasa apapun seseorang, pada satu titik tertentu, dia bisa saja jatuh. Pada satu titik tertentu, dia bisa saja jatuh. Hari ini kita belajar dan membaca kebenaran firman Tuhan tentang Musa dan Harun. Mereka tokoh luar biasa, mereka yang dipakai Tuhan untuk mengeluarkan orang Israel dari tanah perbudakan. Mereka sungguh disertai Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupannya. Mereka melakukan begitu banyak hal hebat untuk menolong dan mengeluarkan orang-orang Israel keluar dari tanah perbudakan. Secara manusia mereka luar biasa. Mereka hebat, mereka sungguh disertai Tuhan. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali, ada satu titik mereka jatuh. Ada satu titik mereka gagal. Musa dan Harun. Hari ini kita membaca dalam kebenaran firman Tuhan dalam Bilangan pasal yang ke-20. Bahwa mereka membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Mereka membawa bangsa ini keluar dari perbudakan. Tetapi mereka tidak bisa ikut masuk dan menikmati sukacita di tanah perjanjian. Mereka hanya sekedar mengeluarkan. Mereka hanya dipakai Tuhan untuk mengeluarkan bangsa tersebut. Tetapi Alkitab mencatat, ayatnya yang ke-12 mencatat, mereka tidak bisa ikut masuk ke dalamnya dan menikmati sukacita di tanah tersebut. Miris. Mereka yang hebat, mereka yang wow, mereka yang bersusah payah, mereka yang sungguh sudah menjaga kehidupannya, mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengeluarkan bangsa ini agar masuk ke tanah tersebut. Tetapi pada akhirnya mereka tidak menikmatinya. Mereka gagal di tengah jalan.
mereka tidak diizinkan Tuhan menikmati tanah tersebut. Miris. Semoga itu tidak terjadi pada kita. Setia dalam kehidupan kita sepanjang kehidupan ini, setia pada Tuhan sepanjang kehidupan kita. Tetapi pada akhirnya kita tidak bisa menikmatinya. Bilangan pasal 20 ayat 1-13 tadi berbicara tentang orang Israel yang bersungut-sungut. Mereka mengeluh, mereka marah kepada Musa dan Harun karena situasi mereka saat itu. Mereka ada dalam kesulitan. Mereka merasa, mereka melihat bahwa Musa membawa mereka pada kesulitan, membawa mereka ke tempat yang menyulitkan. Mereka dibawa kepada satu situasi yang tidak menyenangkan. Tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada kesenangan, tidak ada kenyamanan, dan mungkin tidak ada keamanan bagi kehidupan mereka. Sehingga mereka berkata, lebih baik kami mati. Kenapa kami hidup? Lebih baik kami mati sama seperti saudara-saudara kami. Bahasa yang dipakai, lebih baik kami binasa. Binasa itu artinya mati dengan mengerikan. Dan mereka lebih memilih seperti itu ketimbang keluar dari tanah perbudakan. Mereka lebih memilih ada dalam situasi yang sungguh-sungguh membinasakan mereka daripada mereka harus keluar, harus ada dalam situasi yang bagi mereka itu karena perbuatan Musa. Mereka marah, mereka protes. Tidak ada makanan dan tidak ada air untuk diminum. Ayatnya yang kedua mengatakan pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, wajar, manusiawi kalau mereka marah. Karena air adalah salah satu kebutuhan manusia. Ada yang mengatakan orang bisa tidak makan 4 hari, tetapi tidak bisa jika tidak minum selama beberapa jam. Karena lebih banyak kematian karena dehidrasi, bukan karena kelaparan. Jadi orang lebih banyak menderita karena kehausan daripada karena kelaparan. Jadi dehidrasi itu tidak bisa menyebabkan kematian. Dan wajar jika mereka marah. Wajar jika mereka protes. Karena mereka haus dan itu adalah kebutuhan yang saat itu harus dipenuhi. Sungut-sungut mereka membuat Musa dan Harun datang kepada Tuhan. Dan perintah Tuhan kepada Musa dan Harun adalah memberi mereka minum. Tuhan tahu kebutuhan mereka, Tuhan tahu mereka butuh air, Tuhan tahu mereka perlu air. Sehingga Tuhan menyuruh Musa dan Harun untuk memberi mereka minum. Berbekal tongkat yang ada di tangan mereka, berbekal tongkat yang mereka pegang saat itu, Musa dan Harun disuruh untuk memukul bukit batu tersebut. Memukul bukit batu tersebut sehingga mengeluarkan air. Dan akhirnya mujizat terjadi. Dari batu karang, dari bukit batu yang mustahil ada sumber air. Dikatakan firman Tuhan katakan air pun terpancar. Ada air yang keluar, ada air yang mengalir di situ. Pertanyaannya, apa yang salah? Sehingga Musa dan Harun tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Apa yang salah? Bukankah mereka melakukan perintah Tuhan? Bukankah Tuhan menyuruh mereka untuk memukul bukit batu tersebut? Bukankah mereka berbekal tongkat yang Tuhan beri perintahkan? Mereka pukul bukit batu tersebut. Pertanyaannya apa yang salah? Sehingga Musa dan Harun pada ayat 12 dikatakan, kamu tidak akan bisa masuk. Kamu tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Apa penyebabnya? Di situ dikatakan karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka.
Penyebabnya yang pertama, Musa dan Harun tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin mereka tidak yakin. Mana mungkin bukit batu bisa keluar air. Mana mungkin bukit batu bisa memancarkan air. Sehingga firman Tuhan katakan, kamu tidak percaya kepadaku. Kamu tidak menghormati kekudusanku. Ada keraguan di situ. Mungkin mereka berjalan dengan ketidakyakinan. Mereka mungkin memukul bukit batu itu tapi tidak dengan keyakinan yang penuh. Mungkin masih sedikit ada apa mungkin ya. Apa bisa ya, apa betul ya ini akan terjadi. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, bukankah kita pun terkadang demikian? Ada begitu banyak hal yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Mungkin Tuhan hanya ingin mengatakan percaya saja. Tetapi bukankah masih sering kita ragu akan janji Tuhan? Tuhan mengatakan jangan khawatir. Tapi seberapa sering kita masih khawatir akan seluruh keadaan hidup kita. Mungkin Tuhan hanya meminta agar kita tetap setia dan percaya segala jerih lelah kita tidak sia-sia. Tapi terkadang masih ada keraguan di dalamnya. Kita masih tidak percaya akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita gagal di situ. Kita tidak sanggup menjaga hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, apa penyebab Musa dan Harun dikatakan tidak masuk pada tanah perjanjian? Yang kedua, Musa tidak membereskan hatinya. Dia masih menyimpan kepahitan. Mazmur pasal 106 ayat yang ke-32 dan 33. Saya akan bacakan bagi kita demikian. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka. Ayat 33, sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Musa tidak membereskan hatinya, dia masih menyimpan kepahitan. Bapak Ibu, dia baru saja menghadapi kemarahan orang-orang Israel. Musa baru saja menghadapi keluhan sungut-sungut, caci maki mungkin dari orang-orang Israel. Kelihatannya dia sabar. Kelihatannya dia terima. Kelihatannya dia, oke, saya enggak apa-apa. Saya sabar kok, saya aman, hati saya aman, hati saya tenang. Tidak ada sesuatu dalam diri saya. Saya sudah melupakan itu semua. Kelihatannya. Tetapi Mazmur mengatakan, sebenarnya dia masih menyimpan kepahitan di dalam hatinya. Dan akhirnya dia keluarkan lewat kata-kata yang saat itu keluar dari mulutnya. Dia menyimpan kepahitan karena umpatan, caci maki, penghinaan, keluhan sungut-sungut dari orang Israel tersebut. Ada sesuatu yang belum dia bereskan di hadapan Tuhan. Ada hati yang belum sungguh-sungguh beres di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya itu membuat dia tidak bisa mengontrol dirinya. Bapak Ibu Saudara, dari Musa kita belajar pentingnya membereskan hati di hadapan Tuhan. Dari segala kepahitan dan dendam, dari segala hal yang mungkin membuat kita dan akan menghancurkan kita. Dari Musa kita belajar, mari melihat hati kita. Apa yang harus dibereskan saat ini? Apa yang harus dihilangkan saat ini? Apa yang harus diselesaikan saat ini? Dari Musa kita belajar. Mari jaga hati dari segala kepahitan, dari segala dendam, dari segala kemarahan. Jika ada yang masih mengganjal saat ini, segera bereskan di hadapan Tuhan. Karena itu bukan hanya menghancurkan orang-orang sekeliling, tapi terlebih menghancurkan diri kita.
itu membinasakan kita. Dan pada akhirnya, mungkin kita tidak bisa menikmati kebaikan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Mari melihat hati kita saat ini. Mari mengoreksi kembali diri kita saat ini. Mari melihat apa yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan saat ini. Apa yang masih mengganjal? Apa yang masih tersimpan di sini yang belum selesai? Kepahitan tentang apapun, kepahitan terhadap siapapun, kemarahan terhadap siapapun. Hari ini, mari bereskan di hadapan Tuhan. Sehingga itu tidak menghancurkan kita, tidak membinasakan kita. Sebaliknya, saat kita beres di hadapan Tuhan, maka akan ada banyak hal yang Tuhan kerjakan bagi kita. Yang ketiga, Musa mulai jadi sombong. Dia tidak bisa menjaga hatinya dan pada akhirnya dia mulai sombong. Ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu, lalu berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ternyata Musa mulai sombong. Mungkin kepahitan tadi, mungkin kemarahan tadi, membuat dia berbicara tanpa memikirkan efeknya. Dan pada akhirnya saat Tuhan memberi dia perintah untuk memukul bukit batu itu, dia merasa bahwa karena saya, untung ada saya sehingga kalian bisa minum. Untung saya, kalau bukan karena saya maka kalian akan mati kehausan. Musa mulai tidak bisa menjaga hatinya dan pada akhirnya dia menjadi sombong di hadapan Tuhan. Dia seolah lupa, bukan karena dia dan bukan juga karena tongkat tersebut, tetapi karena Tuhanlah mujizat tersebut terjadi. Bukan karena tongkatnya, bukan karena Musanya, tetapi karena Tuhan, mujizat tadi, bukit batu tersebut bisa mengeluarkan air. Jemaat kekasih Tuhan, hari ini kita belajar agar dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, mari menjaga hati untuk tidak sombong dan merasa bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah karena kita sendiri. Semua yang sedang saya hadapi, semua keberhasilan saya, semua hal yang saya dapatkan saat ini karena jerih lelah saya sendiri. Saya sampai pada titik ini karena saya berusaha keras. Saya sampai pada titik ini karena kemampuan saya berbicara. Saya sampai pada titik ini karena kemampuan saya membangun relasi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Tanpa Tuhan, tongkat, tanpa Tuhan, Musa tidak mampu berbuat apa-apa. Demikian juga dengan kita. Tanpa Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan? Pertanyaannya bagi kita, ada berapa banyak kesombongan yang sedang kita lakukan saat ini? Ada berapa banyak kesombongan yang sedang kita lakukan saat ini? Merasa kuat, merasa hebat, merasa mampu, merasa pandai, merasa mampu melebihi segala-galanya. Ada berapa banyak kesombongan yang sedang terjadi saat ini? Apa yang sedang kita banggakan? Apa yang sedang kita banggakan saat ini? Kekayaan, kehebatan, kemampuan, kekuasaan, kekuatan, kesehatan. Apa yang sedang kita banggakan sekarang?
Mari kita ingat, tanpa Tuhan, itu tidak akan kita dapatkan. Tongkat Musa tidak berarti jika bukan Tuhan yang bekerja. Jemaat kekasih Tuhan, belajar dari Musa. Dalam situasi sulit saat ini, mari bersama jaga hati agar tidak menyakiti hati Tuhan dan menghancurkan kehidupan kita. Belajar dari Musa dalam situasi sulit saat ini, mari jaga hati agar tidak menyakiti hati Tuhan dan pada akhirnya menghancurkan hidup kita. Mungkin kita merasa kuat, mungkin kita merasa hebat sampai saat ini. Tapi tadi di awal saya katakan, sepandai-pandainya tupai melompat, satu saat bisa jatuh. Sekuat-kuatnya kita, jika tidak bisa menjaga hati, satu saat kita pasti akan jatuh. Mari menjaga hati. Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sudah begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak berkat yang masih kita nikmati sampai saat ini. Sekali lagi bukan karena kita, tetapi karena berkat Tuhan. Mari memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui setiap berkat yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 393 baitnya yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Wajah-Ku telah Kau beri, hidup bahagia abadi. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan sederhana yang boleh kami dengar saat ini. Mengingatkan kami untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, agar kehidupan kami tetap menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan agar menjaga hati kami, agar tidak menyakiti hati Tuhan dan juga membinasakan hidup kami sendiri. Khususnya dalam perjalanan kami mengiring Tuhan, ada begitu banyak hal yang bisa membuat kami tidak menjaga hati kami. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk berjalan seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau bersyukur untuk berkat Tuhan yang sudah kami terima, yang sudah kami nikmati dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan, jika kami diizinkan Tuhan, dimampukan Tuhan untuk memberi sebagian kecil, sedikit dari berkat yang sudah Tuhan percayakan bagi kami, melalui persembahan yang sudah kami siapkan di rumah kami masing-masing. Biarlah setiap apa yang kami beri boleh menjadi alat untuk melayani Engkau di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus Tuhan dalam situasi-situasi sulit saat ini. Kami berdoa bagi para pemerintah kami.
Kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang Tuhan percayakan untuk duduk dalam pemerintahan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong, Tuhan menguatkan kehidupan mereka. Secara khusus Tuhan menjaga hati mereka, agar mereka melakukan apapun seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, kami berdoa untuk para menteri, wakil presiden, bahkan sampai pemerintah di daerah-daerah. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga, melindungi mereka. Khususnya dalam situasi-situasi sulit saat ini, biarlah setiap keputusan, setiap kebijakan yang mereka ambil untuk kebaikan bangsa kami. Kami berdoa untuk kota kami Banyuwangi. Kami berdoa menyerahkan para pemimpin kami dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk Provinsi Jawa Timur. Kami menyerahkan para anak-anak yang Tuhan percayakan untuk memimpin provinsi ini. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh program-program yang ada. Biarlah semua boleh dilakukan untuk kesejahteraan dan kebaikan rakyat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan kami berdoa, menyerahkan untuk proses memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami berdoa untuk setiap upaya, setiap program yang ada, setiap orang yang terlibat dalam proses ini Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk para ahli yang mencari vaksin, mencari obat penawar, mencari setiap obat untuk menghentikan, untuk mengobati virus ini. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat yang dari Tuhan sendiri. Setiap hal yang mereka butuhkan, baik dana, daya maupun sumber daya manusia, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat kemampuan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap organisasi-organisasi kesehatan dunia. Tuhan memberkati mereka dengan setiap penelitian, memberkati mereka dengan setiap kemampuan saat mereka melakukan penelitian-penelitian, supaya hasil yang didapatkan boleh bermanfaat secara khusus bagi setiap orang yang terpapar virus ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi tenaga medis, dokter, perawat, para relawan, kami serahkan mereka semua dalam tangan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan sukacita saat mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk setiap pasien yang terpapar virus ini, Tuhan menguatkan kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi aparat keamanan TNI Polri yang masih terus berjaga dalam situasi saat ini. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan menolong, menjaga, melindungi mereka. Kami juga terus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang masih harus tetap melayani dalam situasi-situasi sulit. Dalam suasana new normal, dalam suasana yang tidak mudah ini, yang tidak stabil ini, Tuhan menjaga mereka semua. Setiap pelayanan Tuhan, setiap jemaat Tuhan, Tuhan menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih secara khusus untuk setiap kami yang ada di GKJW Jemaat Banyuwangi, setiap pelayan Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, yang harus masih terus melakukan pelayanan baik secara offline maupun online. Tuhan memberkati kami semua, berikan kemampuan untuk melakukan dan memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Jaga hati kami ya Tuhan, mampukan kami untuk menjaga hati kami, agar pelayanan kami sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan di GKJW Jemaat Banyuwangi, dari balita sampai Adi Yuswo. Tuhan tolong kami agar bisa menjaga hati kami, Tuhan tolong kami agar dalam setiap perjalanan kami mengiring Tuhan, kami tidak menyimpan kepahitan, kami tidak menjadi sombong, kami tidak meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, setiap kami yang sakit, biarlah kami sungguh percaya bahwa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami pasti yang terbaik. Dalam situasi sulit saat seperti ini pun kami mau percaya dan mempertaruhkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, kami yang berduka cita Tuhan hiburkan, kami yang kehilangan pengharapan Tuhan pulihkan. Kami yang mulai putus asa, kami yang mulai merasa tidak mampu lagi menjalani kehidupan sulit saat ini. Yakinkan kami Tuhan bahwa Tuhan menyertai kami. Kami yang mengalami begitu banyak sukacita dalam kehidupan kami. Tolong kami agar tidak menjadi sombong dan terlebih melupakan Tuhan.
Biarlah kami menyadari bahwa setiap keberhasilan, setiap kesuksesan, setiap kebahagiaan, sukacita yang kami dapat hari ini, yang kami dapat sepanjang kehidupan kami, hanya adalah karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Mampukan kami untuk berjalan seturut kehendak-Mu. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Setiap doa-doa yang tersembunyi, setiap doa-doa yang dipanjatkan secara diam-diam di hadapan Tuhan. Tuhan, mari Engkau menjawab tepat pada waktunya. Kami percaya dan kami menyerahkan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, juru syafaat kami yang masih terus menyertai kami sampai bahkan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita, ibadah doa pagi kita. Kita akan menjalani kehidupan sepanjang hari kita. Kita mau menjaga hati kita di badai topan dunia sekalipun. Karena ada Tuhan, perlindungan kita, ada Tuhan yang senantiasa menolong kita. Mari bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 440 bait 1 dan yang kedua, di badai topan dunia. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malamlah, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bersama kita mengakhiri doa pagi saat ini, mari menerima berkat Tuhan. Berkat yang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, penghiburan, sukacita dari Roh Kudus, bersama dengan kita, menyertai kita, menolong kita, agar bisa menjaga hati kita sepanjang saat ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah doa pagi saat ini. Selamat beraktivitas, selamat menjaga hati. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.